Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Dari kecil memang cita-cita saya ingin menjadi ladusing, tapi setelah saya lihat di TV dan di media sosial, cita-cita saya urungkan. Karena ternyata tugas ladusing sekarang bukan jadi pelayan masyarakat, bukan jadi pelindung masyarakat, tapi justru dijadikan alat untuk memukul para pendemo. Dan ladusing sekarang persis layaknya dogi penjaga rumah. Rumah yang mereka anggap rumah wakil rakyat, yang ternyata isinya hanya setan semua. Presiden Prabowo disebut segera bentuk tim reformasi kepolisian. Wih, keren Bapak Presiden Prabowo. Keren. Yang dimaksud reformasi kepolisian itu apanya ya? Yang direformasi ya? Sistemnya yang direformasi atau orang-orangnya yang direformasi? Menurut kalian apa yang direformasi? Yang diperbaiki, yang dirubah gitu? Kalau yang diperbaiki, dirubah itu atau diganti itu orang-orangnya, berarti Pak Kapolri diganti dong. Janganlah, Pak Kapolri kan bagus. Bapak Listio Sigit ini Kapolri yang bagus, Kapolri yang tauladan, humanis ya. Kita semua rakyat Indonesia sayang sama Pak Kapolri. Bilang gini aja biar aman. Ya kan Pak Kapolri ya. Yang direformasi, yang dirubah sistemnya aja. Kalau pemimpinnya bagus-bagus, kalau oknumnya bagus-bagus. Mana ada oknum bagus? Oknum itu kayak nggak bagus. Kalau bapak polisinya bagus-bagus, yang nggak bagus cuma sistemnya aja. Ya nggak? Kalau SDM-nya bagus kan, nggak perlu direformasi kan? Yang direformasi sistemnya aja kan? Orang-orangnya nggak kan? Ayolah belain saya. Nanti kalau saya ngomong sendirian bahaya. Coba kalian komen aja lah, serem. Presiden Prabowo setuju bentuk komisi reformasi kepolisian. Ya menurut gue ini kabar baik banget. Karena yang kita tahu ini adalah salah satu poin di tuntutan 17+8. Tapi apakah gue udah happy ya? Jawabannya belum. Karena yang udah-udah ya implementasinya absurd. Contohnya selalu diisi sama orang-orang yang kurang kompeten, kurang independen. Lagian sebenarnya undang-undang kepolisian, Kompolnas, mekanisme pengawasan internal dan lain-lain itu sebenarnya udah bagus. Yang problematik itu orang-orang yang menjalankan. Ya tapi gue tetap mau kasih apresiasi lah langkah besar dan cepat yang dilakukan sama Presiden Prabowo Subianto. Karena di situasi saat ini di mana krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tuh lagi rendah banget, ya butuh langkah tegas dan cepat kayak gini. Ya intinya jangan gegabah Pak, pilih orang-orang di dalamnya. Dan jangan lupa transparan. Kalau ini implementasinya gak bener lagi, ya buang-buang anggaran lagi aja. Berita bagus buat kita semua, sesuai tuntutan rakyat, akhirnya Pak Presiden membentuk tim reformasi Polri. Udah jadi rahasia umum bahwa institusi Polri saat ini sedang bobrok. Maka dari itu harus ada riset radikal. Seenggaknya gue bawa 4 poin penting, jadi tolong kalian dengerin sampai habis. Yang pertama, reformasi struktur. Dimulai dari copot Kapolri. Langkah yang bagus Pak Presiden. Terus juga evaluasi perekrutan polisi yang profesional. Jangan karena sogok atau bawaan siapa. Harus ada pengawasan uji kompetensinya. Hilangkan celah birokrasi yang korup. Yang kedua, reformasi budaya. Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan Polri berfungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Artinya Polri harus menggeser budaya lama yang militeristik menjadi budaya sipil yang humanis. Polisi bukan lagi harus ditakuti, tapi harus dipercaya. Ketiga, reformasi penegakan hukum. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri diberi kewenangan untuk penyelidikan dan penyidikan. Tetapi supremasi hukum dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 jelas semua warga negara sama di mata hukum. Maka penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, termasuk jika yang bersalah adalah pejabat tinggi, pengusaha besar, atau bahkan oknum Polri sendiri. Jangan tunggu viral dulu baru lu tanganin, setan. Yang keempat, reformasi pengawasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 36-39 membentuk Kompolnas sebagai mekanisme pengawasan eksternal terhadap Polri. Tapi masalahnya Kompolnas terlihat seperti memihak kepada Polri. Kemarin Afan di Lindes dia bilang blind spot. Kan bangsat itu namanya. Orang udah meninggal masih aja disalahin. Jadi harus diriset juga Kompolnasnya sebagai pengawasan eksternal.
Jadi, reformasi itu dalam rangka koreksi perbaikan kinerja. Bagaimana kemudian instrumen-instrumen negara itu hadir betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai preman berseragam. Apakah Kapolri akan segera diganti oleh Presiden Prabowo? Jawabannya mungkin ya, karena kemarin Prabowo sudah menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Artinya kepala kepolisian yang harus diganti. Jadi di dalam kepolisian itu juga harus diperbaharui mungkin cara mereka bekerja, akhlak-akhlak beliau, mungkin ya, keagamaan, pendidikan agama harus lebih diperdalam. Karena yang kita tahu sekarang kan, masuk polisi ada duit, masuk polisi udahlah. Mereka kurang dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Walaupun banyak juga mereka yang berpendidikan agama atau akhlak yang bagus banyak. Tetapi kan bisa dilihat ini sudah rahasia umum. Masuk kepolisian itu harus ada duit. Ya, ini rahasia umum. Ini menyebabkan kepolisian Indonesia bobrok. Nah, memang ada sih dari pesantren yang direkrut, ada. Tapi kebanyakan sudah menjadi rahasia umum, masuk polisi itu harus ada duit. Nah, begitulah kira-kira teman. Semoga apabila diganti dengan Kapolri yang baru, lebih baik dari Kapolri yang sekarang. Dan dengan digantikannya Kapolri yang baru, berarti berkurang sudah menteri-menteri atau orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo atau kabinet Merah Putih. Kita doakan Prabowo sehat terus, bisa mengganti Kapolri yang lebih baik lagi, karena sudah lama juga siapa Kapolri sekarang menjabat. Nah, semoga ke depan lebih baik. Pak Kapolri yang sekarang sangat baik. Oke? Setelah melakukan reshuffle ke beberapa menteri Kabinet Merah Putih, saat ini Presiden kita, Presiden Prabowo ya, sudah mengirimkan supres atau surat pergantian Kapolri ya kepada DPR RI. Nah, isunya ada 2 komjen yang sudah ya dipilih oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan Kapolri saat ini. Nah, benarkan berita ini? Mudah-mudahan berita ini benar-benar menjadi kenyataan dan Kapolri kita segera diganti oleh yang lebih baik, lebih amanah dan lebih bertanggung jawab dan lebih bisa memberikan rasa keamanan dan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Buat teman-teman yang setuju, silahkan like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar video ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kita semua. Salam akal sehat. Akhirnya ini kabar yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia ya kan. Karena kenapa? Karena ini Pak Presiden resmi menyetujui reformasi kepolisian, ya gak sih? Ya karena kita juga sebagai masyarakat nggak usah perlu lupa lah, karena banyak banget kejadian yang bikin yang bikin masyarakat kecewa gara-gara oknum-oknum polisi. Nggak usah disebutin lah satu persatu karena ini banyak banget. Ya kenapa sih adanya reformasi? Ya karena polisi itu harus baik lagi jadi pelindung rakyat, bukan bikin rakyat was-was. Nah, dan kita sebagai masyarakat ya, kita punya harapan semoga ini beneran terjadi gitu. Nggak usah kebanyakan bacot, nggak usah kebanyakan wacana, karena ini benar-benar yang dibutuhkan oleh rakyat, adanya reformasi kepolisian. Dan kalau misalkan ini beneran kejadian, kita sebagai masyarakat kita punya harapan lagi gitu. Kita punya harapan, yaitu kita punya aparat yang benar-benar melindungi, mengayomi kita sebagai masyarakat, bukan malah seenak-enak jidat, bukan malah seenak-enak dia punya kekuasaan ya. Sekarang kita tunggu aja kabar baiknya. Let's go. Guys, hari ini kembali angin segar datang dari Presiden Prabowo, yaitu beliau akan segera melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Terus apa yang harus direformasi? Menurut saya ada 8 hal. Yang pertama, reformasi struktur dan kelembagaan. Langkahnya, yang pertama, kurangi ketergantungan politik pada kepolisian, pisahkan fungsi penegakan hukum murni dan fungsi keamanan politik, perkuat mekanisme check and balances dengan lembaga independen pengawas polisi. Manfaatnya apa? Polisi lebih profesional, tidak mudah dipolitisasi. Kenapa ini penting? Saat ini Polri kerap dituding jadi alat kekuasaan, bukan sekedar penegak hukum. Kemudian reformasi kedua yang harus dilakukan adalah pembersihan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langkah-langkah apa?
sehubungan dengan reformasi ini. Yang pertama, transparansi rekrutmen dan promosi jabatan di kepolisian. Kedua, audit kekayaan pejabat polisi secara berkala. Ketiga, perkuat mekanisme internal affairs yang independen. Manfaatnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap polisi. Kenapa ini penting? Banyak kasus gaya hidup mewah, oknum polisi, dan suap dalam kasus hukum yang merusak citra kepolisian. Kemudian reformasi ketiga yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem dan penegakan hukum. Jadi tentu karena posisi strategis dari polisi, langkahnya adalah standarisasi prosedur penanganan kasus pidana, hilangkan praktek diskriminasi hukum, kejam ke atas, kejam ke bawah, tumpul ke bawah atas, terapkan teknologi CCTV dan lain sebagainya. Manfaatnya adalah hukum ditegakkan adil tanpa pandang bulu. Kenapa ini penting? Publik melihat banyak kasus hukum diperlakukan berbeda tergantung siapa pelakunya. Kemudian reformasi keempat, peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia di kepolisian. Reformasi kurikulum pendidikan polisi, lebih banyak hak asasi manusia, etika, dan psikologi sosial. Kemudian latihan rutin berbasis kasus nyata, seleksi yang ketat berbasis merit, bukan uang pelicin. Kenapa ini penting? Banyak kasus kekerasan polisi terjadi karena kurangnya empati dan pemahaman HAM. Kemudian reformasi yang kelima yang perlu dilakukan adalah reformasi kultur dan mentalitas polisi. Langkah-langkahnya, hilangkan budaya militeristik yang berlebihan. Kemudian perkuat paradigma pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kemudian terapkan reward and punishment secara konsisten. Manfaatnya bagi polisi, polisi lebih dekat dengan masyarakat, bukan ditakuti. Kenapa ini penting? Publik masih menganggap polisi sebagai aparat represif, bukan sahabat masyarakat. Kemudian yang keenam, yang harus direformasi adalah penguatan keterbukaan dan akuntabilitas publik. Langkah yang harus dilakukan, wajib publikasi data kinerja, penggunaan anggaran, serta perkembangan kasus. Buat kanal pengaduan publik yang independen dan responsif. Libatkan masyarakat sipil dan media dalam pengawasan. Manfaatnya yang bisa diperoleh adalah kepercayaan masyarakat meningkat, potensi penyalahgunaan wewenang kemudian bisa ditekan menurun. Kenapa ini penting? Polisi sering dianggap tertutup dan tidak transparan soal anggaran maupun penanganan kasus. Kemudian reformasi yang ketujuh yang harus dilakukan dalam tubuh polisi adalah reformasi kesejahteraan polisi. Nah, ini sangat penting. Tingkatkan gaji dan tunjangan yang layak untuk polisi. Berikan fasilitas kesehatan, perumahan, pendidikan anak untuk semua anggota polisi. Kemudian sistem pensiun yang adil. Manfaat apa dari reformasi ini? Mengurangi peluang polisi mencari tanda kutip tambahan dari pungli atau suap. Kenapa ini penting? Tekanan ekonomi sering jadi alasan oknum polisi melakukan praktek yang korup. Kemudian reformasi yang ke-8 yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah modernisasi peralatan dan teknologi. Langkahnya adalah dengan digitalisasi pelayanan SIM, SKCK, laporan online, dan sebagainya. Gunakan body kamera untuk patroli, sistem database kriminal nasional yang terbuka untuk lembaga penegakan hukum yang lain. Manfaatnya adalah proses lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Kenapa ini penting? Banyak pelayanan polisi yang masih manual, rawan pungli, dan berbelit-belit. Kesimpulan apa dari video singkat kita ini? Kenapa polisi harus direformasi sekarang? Krisis kepercayaan publik. Survei kepercayaan publik masyarakat terhadap polisi terus menurun. Banyak kasus skandal, mulai dari kasus narkoba, kekerasan, mafia hukum, hingga gaya hidup mewah dari oknum polisi. Tuntutan era demokrasi. Polisi harus melayani rakyat, bukan melayani kekuasaan. Tekanan global dan digital dunia menuntut transparansi dan profesionalisme aparat hukum. Demikian dulu. Yuk.
Oke, selain masalah membentukkan tim investigasi yang independen yang disetujui oleh Pak Prabowo ya, dan juga ini ada tim atau Komisi Reformasi Polri yang juga disetujui oleh Pak Presiden kita ya. Nah, saya juga menyambut baik dan ini juga sebagai salah satu langkah mendengarkan aspirasi rakyat ya, yang dimana kemarin menyinggung Polri ya, misalkan Kapolri diturunkan, yaitu salah satu tuntutan. Tapi kan tidak serta-merta sesimpel itu ya, harus ada evaluasi yang menyeluruh ya. Dan ini kita sebut reformasi karena ini biasanya reformasi itu menyeluruh ya kan, meriset kepolisian Republik Indonesia yang sekarang menjadi the new one ya, sistem yang sekarang menjadi sistem yang baru ya, personal yang sekarang bisa jadi personal yang baru ya. Jadi gini, tapi sebelum memulai segala sesuatu, minimal tim atau nanti komisi tersebut mengambil data ya, meriset dulu kejadian beberapa tahun terakhir ya, sebagai data. Terus yang kedua, mengambil semua peraturan tentang kepolisian termasuk yang terbaru, apakah perlu reformasi, dirubah ya atau enggak gitu kan. Nah, perubahan ini bukan hanya terkait dengan pencopotan Kapolri ya, tapi juga tentang pembersihan stafnya jika ada ditemukan staf-staf yang tidak lurus ya, tidak bersih lah ibaratnya. Misalkan kita ngambil beberapa kasus di beberapa dekade sebelumnya, ada nggak gitu kan, ada nggak kepolisian yang main miras misalkan, atau kepolisian anggotanya maksudnya yang melakukan tindak pidana ya kan, lalu dihukumnya ketika ketahuan di media sosial dihukumnya push up misalkan, atau dihukumnya sholat gitu kan, tidak disentuh dengan undang-undang publik ya, sipil gitu kan. Nah, ini yang menjadi pengkhususan. Apakah perlu ada pengkhususan bagi mereka yang melakukan oknum-oknum yang melakukan kejahatan atau tindak pidana walaupun mereka jabatannya di kepolisian? Nah, siapa yang menindak? Apakah sekarang Propam efektif apa tidak? Jadi melakukan digging informasi, riset tentang kasus yang ada, lalu teriakan rakyat seperti apa, kan gitu ya. Lalu efektifnya seperti apa tindakan actionnya, gitu kan, terhadap banyak kasus itu. Lalu jadi evaluasi itu pertama terhadap lembaga kepolisian, ya ada berapa lembaga di dalamnya, sub-subnya, apakah mereka efektif, ya kan. Yang kedua, lakukan evaluasi terhadap pendanaan ya, apakah penambahan dana triliunan itu memang bagus, diperlukan, atau memang harus dihilangkan ya. Lalu yang ketiga, review terhadap undang-undang ya, dari undang-undang yang lama sampai yang baru, apakah perlu dihapuskan undang-undangnya atau direvisi undang-undangnya atau ditambahkan undang-undangnya ya, sehingga menambahkan fungsi juga, misalkan fungsi divisi yang belum ada atau menghilangkan fungsi atau divisi yang sudah ada gitu kan gitu. Lalu yang keempat ya, nah yang keempat ini baru teman-teman bisa merumuskan ya, berdasarkan data-data dan komparasi peraturan nasional dan internasional. Ya, internasional biasanya terkait dengan HAM ya kan. Misalkan penjagaan tidak perlu rantis ya terhadap demo, malah diturunkan rantis ya kan. Ini kan kalau memang itu melanggar HAM, maka dan Propam diam-diam saja tidak bergerak, maka ini ada something wrong nih. Pengawasan terhadap Polri dan pengawasnya juga bermasalah. Benar nggak? Ya, itu ditanyakan dulu, ini benar nggak begitu. Nah, kalau memang benar bermasalah, pengawas yang bermasalah, yang diawasi bermasalah, maka perlu reformasi juga terhadap pengawas ya. Reformasi ini ditentukan by undang-undang atau sistem atau peraturan ya, yang bisa mengoverride dan bahwa ini menunjukkan bahwa ya, undang-undang yang dihasilkan oleh tim atau komisi reformasi Polri ini adalah undang-undang tertinggi. Mereka harus diberikan otoritas, jangan dibalikin ke DPR nggak mau lagi membahas gitu misalkan ya, diserahkan kepada tim tersebut misalkan ya, paham nggak sampai di situ ya. Jadi kita tidak hanya mengcompare solusi dari teman-teman, tapi juga pastinya tim ini atau
komisi ini mengcompare dari solusi yang pernah terjadi di luar negeri, bagaimana sebuah negara membersihkan negara yang korup. Salah satunya ada negara yang mereformasi kepolisiannya ya, dengan memecat sebagian besar ya, puluhan ribu atau ribuan polisi yang ada pada saat itu dalam satu hari, ya kan, bayangin. Dan diganti generasinya, mereka membuka rekrutmen secara transparan dan publik bisa melihat, dan nggak cuma diterapkan di polisi, di departemen-departemen lainnya juga gitu ya, gitu. Nah, jadi tidak ada orang titipan, gitu kan, jika ada, gitu. Lalu makanya teman-teman kemarin salah satunya mengkritik Polri itu kan, coba deh jangan lulusan yang bisa direkrut SMA atau SMEA atau STM gitu, jangan. Saya setuju sih. Kalau ada usulan kayak gitu, saya bilang oke, kita minimal rekrutmen polisi itu apa? S1. Oke, S1 ya. Jadi saya setuju bahwa tingkat kesadaran atau keilmuan S1 pasti lebih tinggi gitu kan. Jangan sampai tujuan pada akhirnya kenapa rakyat meminta itu, jangan sampai polisi hanya dijadikan tameng ya, kekuasaan atau politik ya. Jadi mereka melindungi kepentingan pemerintah aja. Yang harusnya dilindungi adalah rakyat juga dong gitu kan. Jadi mereka punya kesadaran gitu kan di situ. Tingkat kesadaran lebih tinggi maksudnya. Gitu ya. Ya, tapi bagaimanapun kontradiksi yang kita lihat masalah Polri ya, saya kira karena ini sudah perintah presiden dan kita semua harus tampung dulu nih, ya, jangan sampai kita berantem nih di bawah gitu kan, nggak selesai-selesai ya, atau berantem dari bawah sampai atas tuh nggak selesai-selesai ya minimal kita menghargai dulu pendapat teman-teman, menghargai dulu pendapat rakyat, ya kan, solusi dari rakyat apa, aspirasinya apa, kita tangkap dulu nih, bukan tangkap orangnya ya, kita tangkap dulu idenya untuk memperbaiki, bahwa ide untuk bersuara dan memperbaiki negeri ini termasuk di Polri-nya harus diperbaiki adalah amanat undang-undang, karena kita ide kita nih dilindungi undang-undang. Kalau bagi instansi termasuk Polri atau TNI yang tidak sepakat dengan itu, sebaiknya mereka diganti secara fungsi atau personel, gitu ya. Jadi teman-teman nih yang podcastnya atau videonya mengkritik pemerintah, semasi itu adalah mengkritik dengan membangun, ya, kritikan yang membangun, ya, siapa tuh kemarin yang bilang dengan santun dong ya. Iya, kita nggak anarkis, orang gimana di sini, gitu kan, nggak ada vandalisme gitu kan. Nah, artinya cuman ini nih, cuman tulisan font gitu, ya kan, humanity zone ya. Bagaimana Polri menjadi humanis gitu ya. Humanis artinya kan mereka melayani rakyat pada umumnya gitu. Fungsi pelayanan gimana? Ya bukan pelayanan harus bayar, harusnya gratis kan, mereka digaji gitu kan. Jadi nah itulah, misalkan uang tilang ditanya DPR, terus mereka nggak jawab tuh, nggak tahu di mana uang tilang, hasil uang tilang nih, gitu kan. Nah itu harus juga dievaluasi, ya kan. Apakah masih perlu ada tilang? Ya. Dan uangnya harus mereka simpan? Ya harusnya enggak sih. Mereka bukan fungsi departemen keuangan kan, gitu. Bukan orang pajak juga, gitu. Ya, oke, clear ya. Banyak kok masalah yang bisa kita garap dan temukan beberapa tahun terakhir dan bisa menjadi solusi bagi kita bersama. Semoga tim ini independen, jangan sampai ada Polri dulu masuk ke dalam tim itu, ya kan? Karena kita berharap semua independen, termasuk tim investigasi yang akan dibentuk, ya kan? Jangan ada unsur kepolisian, gitu ya. Lalu semoga nextnya akan benar-benar berubah ya, mungkin departemennya akan berubah juga bentuknya, lalu jumlahnya, lalu personelnya juga berubah, habitnya juga berubah, ya kan, ada generasi baru yang lebih better, ya kan, yang diharapkan oleh rakyat ini seperti apa nantinya. Lalu juga undang-undangnya juga berubah ya. Jadi dan fungsi pengawasannya juga lebih ketat, lebih beragam, dan lebih tidak mengada-ada gitu ya. Kalaupun itu mengada-ada ya, lebih fungsional lah ibaratnya. Saya nggak tahu nih kata-katanya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin bisa diambil ya maksud saya.